Ini loh, rumus hidup. Orang meyakini bahwa rumus hidupnya kayaknya tuh event, O-nya adalah outcome. Event itu kejadian, peristiwa. O adalah outcome atau hasil. Orang umum berpikirannya hasil itu akan ditentukan kejadian. Jadi kalau misalnya saya bahagia, saya akan bahagia kalau apa? Ya, kejadian di awalnya bahagia. Misalnya, saya akan kaya kalau saya lahir dari keluarga kaya juga. Hidup seperti itu tidak? Tidak. Kenapa? Ada yang, contoh Bob Sadino misalnya, apakah lahir langsung kaya? Ada yang langsung kaya, warisan ya. Tapi Bob Sadino tidak. Miskin, biasa-biasa saja, jualan bahkan jualan air mineral. Dan tapi akhirnya di ujung dia kaya. Kita ngomongin kaya dulu ya. Ada yang contoh yang Oprah Winfrey, pembawa acara yang hitam itu, terjadi pelecehan seksual dari kecil sampai remaja gitu ya. Tapi dia jadi pembawa acara hebat, sukses, berbagi banyak uang gitu. Kejadiannya negatif, hasilnya positif. Tapi ada yang kejadiannya positif, tapi malah di ujungnya apa? Negatif. Warisannya begitu banyak, positif nggak? Positif, tapi dia tidak bisa menggunakan uangnya habis, malah masuk penjara. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak. Nah, sehingga rumus hidupnya bukan ini. Yang betul adalah E plus E sama dengan O. Nah, rumus hidupnya adalah ini. E plus E sama dengan O. Event atau kejadian bukan bagiannya kita. Ada yang nyebutnya stimulus juga. Ada yang telepon ke Om Ali itu stimulus itu. Apakah dari stimulus itu Om Ali jadi nyebelin ke Tante Yayu seharian gitu. Padahal yang teleponnya cuma apa ya, Om yang benar dong, cuma gitu doang ngomongnya. Tapi Om Ali kepikiran terus. Setelah itu ngapain? Marah-marah di rumah. Artinya, Om Ali masih dikontrol oleh siapa? Oleh orang lain. Nah, teman-teman, kejadian ini nggak bisa ditawar. Kalau kalian tadi pagi, hujan, Abah bisa nawar nggak? Tuhan, boleh doa masih. Tapi hujan berhenti nggak tadi, Enggak kan? Ya Allah gitu. Atau coba jangan hujan gitu. Nggak bisa ditawar. Atau Cindy bawa kendaraan aja, tiba-tiba banyak kempes. Bisa jadi nggak kempes nggak gitu? Nggak mungkin kan? Artinya, terus orang nyebelin tiba-tiba misalnya ngomong kebun binatang ke Mas Gandhi gitu. Atau ada yang motor nyebelin, yang bener lu ngomongnya terus kebun binatang. Bisa nawar, jangan ngomong itu. Nggak bisa. Artinya kejadian, stimulus itu bukan bagian kita. Tapi manusia, umumnya, sekali lagi umumnya, lebih fokus ke mana? Stimulus. Kenapa sih dia menghina aku, padahal aku udah temenan, sahabatan, bestie loh, udah 5 tahun gitu. Wah, dipikirin terus. Suami minta juga nggak dilayanin, karena mikirin temannya itu. Gitu. Paham ya? Sampai situ. Maka setelah belajar NLP, mulai hari ini fokusnya bukan kemana? Ke stimulus, ke kejadian. Udah itu bagian Allah. Kenapa begini ya Allah? Kenapa saya ada yang harus diselesaikan? Ya, itu bagian Allah. Allah tahu kok yang terbaik. Udah. Nah, tugas kita apa? Respon. Ini tugas kita ini. Bagian kita ini aja. Ketika ada sesuatu, maka respon kita loh. Nah, sini misalnya ban kempes ya. Misalnya gitu ya. Ban kempes. Responnya apa aja? Pilihan-pilihan responnya apa aja? Mas Gandhi. Kan berdua berangkatnya. Kempes bannya ngapain? Mau ngomel-ngomel, ban ditendang sampai sakit, aduh sakit kaki gitu. Udah gitu malah benjol lagi. Rumah sakit nggak jadi kesini gitu. Apa pilihan-pilihannya? Biasanya mapping daerah situ ada ban. Oke, sip. Terus panggil tukang bannya. Apalagi pilihannya? Bisa betulin sendiri nggak? Kalau bisa berarti ya. Bisa. Terus nelpon teman yang bisa. Oke, banyak banget kan. Ada nggak orang yang ngomel-ngomel? Pernah kita ngelihat ngapain ngomelin mobil kita bilang. Emang mobilnya bisa jawab gitu. Ada nggak yang gitu? Ada. Motornya sampai ditendang, udah ditendang dibangunin lagi loh. Tenang, bangunin. Lo ngapain lagi dia yang nendang? Ada nggak yang begitu? Kalau dulu saya sempat, ini contoh ya, mungkin sedikit aja. Saya pakai mobil dulu tahun berapa ya? Tahun 90-an gitu ya, Pak. Pakai mobilnya masih ini. Ketika disalip gitu ya. Nyalipnya tuh motornya inilah motong gitu ya, sampai mau ketabrak kita berhenti kan, yang ini mana masih gini kan, langsung kepala keluarin kan, wah kebun binatang disebutin.
gitu. Setelah itu ngapain ya gitu. Tapi belum belajar NLP. Yang kedua udah sama bunda tuh. Dulu masih bujangan kan. Setelah sama bunda udah ganti mobilnya lah gitu. Kalau dulu kan gini, ini udah keluar lagi juga karena preman kan, mantan supir angkot. Pas gini udah belajar NLP, pas keluar gitu. Udah muncul aja karena masih baru belajar NLP. Yang sebelah ada yang nepuk. Dedet gitu. Kayaknya anaknya ke rumah sakit deh. Makanya dia ngebut gitu. Atau lagi kebelet ya. Tadinya udah mau ngomong nih, langsung gini lagi. Iya kali gitu. Apa yang muncul di pikiran Anda ketika tadi kan udah wah nggak sopan dan lain sebagainya, bikin orang mau celakaan gitu yang ada di sini. Tapi ketika yang sebelah ngomong gitu, apa yang terjadi? Anaknya di rumah sakit deh kayaknya. Apa yang muncul di langsung empati. Oh iya. Atau emang kebelet ya, kalau saya langsung pas kebelet langsung ke kamar mandi waktu itu. Oh ya kalau kebelet saya udah nggak kuat lagi bener. Wah cepet-cepet aja semua di ini. Oke, so itu adalah respon-respon, pilihan-pilihan respon yang bisa Anda lakukan. Nah, respon ini apa aja sih? Respon itu dibagi 3. Pikiran, perasaan, dan tindakan. Oke, respon itu terbagi 3. Pikiran, perasaan, dan tindakan. Dan ini satu kesatuan. Disebutnya apa? Ini udah diajarin. Ini disebut apa ini? Pikiran, perasaan, dan tindakan apa? State. Masih ingat ya? Ya, state tadi ya. Kondisi, emosi, atau pikiran dan perasaan yang lagi satu kesatuan. Jadi stimulus bakal menstimulasi apa? State kita. Ketika yang nelpon Om Ai, maka Om Ai itu langsung pindah state. Atau tenang-tenang aja, biasa aja tuh, makasih gitu. Siap, gitu aja udah. Baik, teman-teman. Yuk. Baik, ini ada stimulus kejadian. Misalnya, stimulusnya apa? Dihina, diledek. Dihina, diledek tuh kata-kata. Masuknya kemana pintu persepsinya? Ke telinga. Dari telinga masuk ke dari telinga masuk ke mana? Ke pikiran dulu. Oke. Melihat orang lain sedang membicarakan diri kita, kita melihat. Berarti masuk lewat mana? Mata ya. Kalau kesenggol orang lain bisa di jalan, stimulusnya itu masuk ke kinestetik. Nah, ini kinestetik. Semuanya masuk ke mana? Ke pikiran. Baik. Dan ini yang paling penting. Yang memaknai kejadian tersebut siapa? Kita. Itu ya. Yang memaknai kejadian tersebut kita. Maka kalau maknanya negatif, responnya akan negatif apa positif? Negatif. Maka kalau maknanya negatif, maka responnya apa? Marah-marah, kesel, kecewa, nangis, dan lain sebagainya lah ya. Oleh karena itu di awal, maka jeda dulu. Breaking state itu jeda bahasa Indonesia. Bu Yuli. Jadi kalau jangan responsif, ada yang nelfon, wah malah, jeda dulu, tenangkan dulu. Jeda tuh kalau udah biasa bisa beberapa detik. Jeda juga bisa seharian, aku mau jeda ya gitu. Mau ke nginep di sana, boleh aja. Jeda artinya ngapain? Ya nanti mah sebentar aja jedanya. Baik teman-teman. Nah, balik fokus lagi ke sini, ke yang makna ini. Maka mulai sekarang, ketika ada stimulus kejadian apapun, maknanya apa sih? Yang ingat ya yang main yang profesor ngomong Pak Iwan gila, maknanya apa? Kalau saya, menghina maknanya, maka saya akan ngapain? Respon. Tapi kalau maknanya, profesor itu perhatian ya, saya senyum. Kenapa? Ternyata selama ini diperhatiin gitu loh. Tapi kalau maknanya, profesor itu emang nggak tahu ilmu tentang hipnoterapi, makanya bilang gitu, maka maknanya B aja. Biasa aja, nggak terasa terhina. Maka mulai hari ini, di agama mungkin hikmahnya apa? Tapi kalau ini maknanya aja. Memaknai apa? Ini ujian kah? Ini cobaan kah? Oh ini aku disuruh belajar kah misalnya? Oh ini aku lagi diuji oleh Allah supaya naik derajat gitu, naik makom atau apa? Maknanya buat ini. Oh ini maknanya buat evaluasi sehingga kita jadinya melakukan evaluasi. Baik teman-teman, lanjut ya. Kalau masih begitu berarti Anda masih dikontrol oleh orang lain. Pertanyaannya, mana yang lebih baik? Mengontrol diri sendiri atau dikontrol oleh orang lain? Nah, pertanyaan Pak Iwan, selama ini lebih banyak dikontrol oleh diri sendiri atau oleh orang lain? Nah, baik, mau begitu terus atau mulai bergeser ya? Baik teman-teman. Nah, langsung agak cepat nih. Kalau dihina, diledek dan masih yang sama,
maknanya lebih positif, maka responnya juga apa? Tenang, mengucapkan salam, senyum, makasih nasihatnya, makasih masukannya. Maka Anda ngapain itu? Anda mengontrol diri sendiri. So, teman-teman, mulai hari ini jadikan emosi melayani kamu, bukan memperbudak. Jadikan hati ini, kolbu itu siapa yang ngasih? Hati itu Tuhan yang ngasih kan? Tubuh ini ngasih termasuk kolbu kita. Maka jadikan kolbu kita itu melayani kita, dikontrol oleh kita. Bukan apa-apa sebentar nangis gitu. Kita yang dikontrol, disiksa oleh kolbu kita. Dibikin sedih, dibikin marah, dibikin jengkel, dibikin wah banyak banget oleh kolbu dan oleh pikiran kita. Bukan berarti kita jadi robot, boleh dong sedih. Betul ya, boleh sedih ya Ustaz ya. Kalau di Islam, Cindy, kalau ada yang meninggal kita nggak boleh nangis gimana? Meraung-raung berlebihan. Seperti agama apa ya? Dalam kita nggak mengenal. Pokoknya meraung-raung tuh nggak boleh, guling-guling tuh nggak boleh. Tapi sedih boleh. Nah ini sama seperti itu. Artinya kita dengan NLP bukan jadi robot ya. Jadi nggak sedih misalnya. Ada yang ngehina suami, biasa aja tuh misalnya. Tetap ada sedih tapi mungkin nggak lama, ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa mas husband gitu. Kamu suami yang kuat, tenang aja gitu. Kita hadapin misalnya. Artinya kita tetap jadi manusia. Karena ada yang nanya ke Pak Iwan, Pak, kalau sudah belajar NLP, sudah belajar hipnoterapi, berarti Pak Iwan nggak pernah marah. Kata siapa ya kalau dihina nggak ada alasannya, marah juga gitu. Tapi marah saya adalah marah yang terukur. Bedakan dengan marah Bu. Apa bedanya? Ketika marah, kita ada alasan marah yang tepat. Oh, ini ada kesalahan, perlu dimarahin, perlu diingetin. Tapi kalau marah-marah ngapain? Nggak ada salah, nggak ada apa. Ngomong aja terus. Ngelewat ke Abah lagi ngapain? Bah, tolong dong sepatu jangan di situ. Lewat lagi. Bah, sepatu masih di situ. Gitu. Udah itu lagi. Banyak lah pokoknya. Artinya apa? Itu mas senang marah berarti. Bedakan ya.